Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Terima kasih kepada para peserta didik yang sudah semangat dan giat dalam mengumpulkan tugas bahasa Indonesia. Bagi yang belum, Ibu harap untuk segera mengumpulkan tugasnya, karena kalau dinanti-nantikan nanti jadi tugasnya jadi numpuk dan semakin malas untuk mengerjakannya. Gitu, teman-teman. Jangan lupa tugasnya nanti diupload di Google Classroom ya. Nah, untuk sekarang kita masih membahas teks eksposisi. Nah, sebelum mulai, kalian berdoa dulu supaya kalian diberi kelancaran dalam mengerjakan tugas-tugas, terutama tugas bahasa Indonesia. Jangan lupa juga untuk tetap bahagia dan jangan lupa untuk terus semangat mengerjakan tugas meskipun suasananya seperti ini, meskipun kuota sekarat. Selalu ada jalan dalam mengerjakan tugas asal kalian ikhlas ya. Oke, baik, kita mulai. Indikator pencapaian pada pertemuan hari ini ada 2. Yang pertama, melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Indikator yang kedua, menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Jadi indikator yang pertama ini kalian harus melengkapi sebuah tesis. Tesis itu adalah pernyataan dengan argumen yang mendukung. Argumen yang mendukung itu adalah sesuatu yang didukung oleh fakta atau data-data. Fakta atau data-data atau sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Indikator yang kedua, kalian harus menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Jadi ketika kalian disuguhkan atau disajikan sebuah teks eksposisi, kalian harus membuat teks eksposisi yang sama dengan bahasa yang berbeda, tapi isinya tuh sama. Oke, lanjut. Yang kedua, ada ciri-ciri teks eksposisi. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, itu yang pertama. Jadi di dalam teks eksposisi itu terdapat persoalan secara objektif. Objektif itu apa? Objektif itu adalah sesuatu yang tidak memihak. Jadi ketika kalian menilai sesuatu nih harus objektif. Jadi tidak memihak salah satu pihak. Tidak keluar dari pandangan pribadi gitu. Tapi secara objektif, jadi adil. Yang kedua, gaya penulisan informatif. Informatif itu adalah bersifat memberikan informasi. Jadi ketika kalian membaca teks eksposisi, berarti di dalam teks tersebut banyak sekali informasi yang bisa kalian dapat. Teks memuat fakta. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya dan memuat berbagai macam data. Oke, yang keempat, eksposisi itu memiliki tujuan ingin memberi penjelasan atau keterangan. Jadi ketika kalian membaca teks eksposisi, kalian akan menemukan suatu penjelasan tentang suatu isi atau objek yang sedang dituliskan oleh seorang penulis ya. Salah satunya kalian kemarin sudah membaca teks pembangunan dan kerusakan lingkungan. Apa saja penjelasan atau keterangan yang ada di dalam teks tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis teks eksposisi ini. Eksposisi definisi itu yang pertama, artinya berisi penjelasan tentang makna atau kata. Makna suatu kata atau frasa. Jadi, ada satu objek dituliskan, ada satu tema atau objek dituliskan dalam teks eksposisi. Nah, ketika kalian ingin tahu apakah eksposisi ini jenisnya apa, kalian bisa lihat di dalam teks tersebut itu paling dominan apa. Ternyata dominannya misalnya menjelaskan tentang makna suatu objek atau temanya. Itu berarti disebut sebagai eksposisi definisi. Yang kedua, eksposisi identifikasi.
yaitu berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur pengenal suatu objek. Kalau kalian membaca teks eksposisi, di situ tuh hanya menerangkan ciri-ciri, misalnya ciri-ciri bencana, ciri-ciri datangnya gempa bumi apa saja, ciri-ciri gunung meletus itu apa saja, misalnya itu disebut sebagai teks eksposisi identifikasi. Yang ketiga, eksposisi perbandingan atau pertentangan. Jadi di situ kalian membaca teks eksposisi, di situ ada membandingkan dua objek dan menemukan perbedaan-perbedaannya. Itu disebut sebagai eksposisi perbandingan atau pertentangan. Yang keempat, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi itu adalah eksposisi yang mengadakan gambaran atau menerangkan suatu gambaran terhadap secara konkret pokoknya. Yang kelima, eksposisi klasifikasi. Menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Gitu. Dikelompokkan, diklasifikasikan. Dikelompok-kelompokkan pokoknya. Yang keenam, eksposisi analisis. Membagi suatu objek ke dalam komponen-komponennya. Nah, biasanya yang kita temukan itu kebanyakannya itu adalah eksposisi definisi, eksposisi identifikasi, dan eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis atau pernyataan pendapat. Untuk menguatkan pendapat tersebut digunakanlah argumen-argumen. Untuk mengidentifikasi teks eksposisi ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, mengidentifikasi pernyataan umum atau tesis. Yang kedua, mengidentifikasi argumen. Mana nih argumennya di dalam teks eksposisi ini, mana yang disebut sebagai argumen. Yang ketiga, mengidentifikasi penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Jadi penegasan ulang itu adalah sesuatu yang biasanya sudah disebutkan di awal tetapi disebutkan lagi di akhir sebagai bentuk penegasan ulang. Yang keempat, mengidentifikasi fakta. Apa nih faktanya? Apa nih yang bisa dibuktikan kebenarannya? Apa nih argumen yang didukung dengan data-data? Itu disebut fakta. Mengidentifikasi opini. Apa saja nih pendapat penulis, pandangan seorang penulis ya. Itu disebut opini. Selanjutnya, pengembangan isi atau kalian kalau ingin mewujudkan atau mengembangkan suatu teks eksposisi ini, kalian bisa dengan memulai mengetahui kalimat utamanya tuh yang mana. Kalau sudah tahu kalimat utamanya mana di setiap paragraf, kalian bisa dengan mudah mengembangkan isi teks eksposisi tersebut. Selanjutnya, penyajian kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Jadi nanti akan disediakan sebuah teks eksposisi. Setiap paragrafnya kalian harus mengembangkan sendiri dengan bahasa yang berbeda. Harus menyajikan kembali teks eksposisi tersebut, tapi dengan bahasa kalian sendiri. Oke? Yang pertama nih, ada langkah-langkahnya. Membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi yang dibaca. Jadi ketika kalian sudah menemukan kalimat utama, kalian harus membuat gagasan penjelasnya. Lebih tepatnya, mencari gagasan penjelas di teks eksposisi yang nanti akan disajikan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang komunikatif. Jadi ketika kalian menyajikan dengan bahasa sendiri, sajikan dengan bahasa yang komunikatif atau mudah dimengerti. Yang ketiga, memperhatikan isi dan dari teks eksposisi yang dibaca. Jadi isi itu hal yang paling penting ya. Yang terakhir, isi teks eksposisi baru yang Anda kembangkan atau yang kalian kembangkan harus sesuai dengan isi teks eksposisi yang asli. Jadi ketika kalian mengubahnya menjadi bahasa kalian sendiri dengan bahasa kalian sendiri, jangan lupa kalau isinya tuh jangan berubah, jangan berbeda dengan isi teks eksposisi yang asli. Oke? Itu saja tugasnya. Untuk tugas ada di Word. Jadi nanti kalian buka Microsoft Word. Tugasnya di sini.
dan teks-teksnya pun ada di sini. Teks yang pertama sebagai contoh ini, pembangunan dan bencana lingkungan. Nah, baru soalnya adalah teks yang kedua. Nah, ini upaya melestarikan lingkungan hidup. Nah, untuk menandai yang mana paragraf pertama, mana ya paragraf kedua, mana paragraf selanjutnya, nah dicirikan dengan adanya alinea. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Nah, ini ada contoh paragraf teks yang pertama tadi. Teks yang pertama ini ada contohnya. Yang selanjutnya, nah baru tugasnya adalah menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dari setiap paragraf teks upaya melestarikan lingkungan hidup. Oke. Sama dengan ini adalah contohnya. Oke, seperti ya ini. Nah, nanti tugas yang pertama membuat seperti ini. Ya, paragraf pertama ini, gagasan pokoknya ini, gagasan penjelasnya ini. Jadi kalian ini tugas yang pertama di dalam teks upaya melestarikan lingkungan hidup, temukan gagasan pokoknya yang mana, gagasan penjelasnya yang mana, nanti kalian sebutkan ya, diisi. Lalu tugas yang kedua, menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Nah, itu yang tadi Ibu terangkan. Jadi kalian itu membuat atau menyajikan kembali teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Misalnya ini contohnya nih. Ini adalah teks yang asli, ya. Ini teks yang asli. Ini teks dengan bahasa yang berbeda. Nah, nanti kalian lanjutkan sendiri oleh kalian. Ini misalnya ini, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, kalian di sini buat dengan bahasa kalian sendiri, oke? Sampai terakhir sampai sini, oke? Mungkin pembelajaran tapi memang pembelajaran hari ini sudah selesai sampai seperti itu. Sampai itu saja pembelajaran hari ini. Tugasnya Ibu mohon untuk dikerjakan ya. Kalau ada kendala bisa hubungi Ibu lewat WhatsApp. Misalnya Bu, tugasnya boleh nyusul, boleh, asal jangan tidak mengerjakan. Kalau telat gak apa-apa. Yang penting telat daripada tidak mengerjakan sama sekali. Kalau telat masih Ibu kasih nilai. Kalau nggak mengerjakan, apa yang mau Ibu kasih nilai? Oke? Jangan lupa setelah ini kalian istirahat, jajan seblak, minum pop es, dan kerjakan tugas kembali. Oke? Tetap semangat, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.